Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama lagi dalam program pembelajaran jarak jauh atau PJJ, belajar dari rumah, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan kelompok kerja guru sekecamatan Harjamukti. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Muhammad Sugeng Rahmat Raharja. Bapak bertugas di SD Negeri Agung. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi kelas 4 yang bertemakan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku kelas 4 dimanapun kalian berada, sudah 2 tahun hampir ya. Kita masih dalam suasana protokol, masih dalam suasana pandemi. Tak bosan-bosannya, Bapak akan selalu mengingatkan untuk menerapkan dan patuhi protokol kesehatan. Apa saja? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Artinya, mengurangi kegiatan yang ada di luar rumah. Sebelum kita belajar, anak-anakku semuanya harus mempersiapkan alat-alat yang mendukung dalam belajar kalian. Apakah itu bolpen, pensil, buku, ataupun posisi tempat duduk. Ya, ini juga mempengaruhi dalam kalian belajar. Baik anak-anakku semua, sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu. Sama-sama ya berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, kita masuk ke materi. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Keragaman budaya bangsaku. Apa ini anak-anak? Ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama yang berwarna merah. Yang tidak ada warnanya atau putih, itu bukan wilayah negara kita. Negara kita terdiri atas berbagai ragam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap satu wilayah NKRI. Baik anak-anakku, keragaman tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri dan kita lestarikan. Nah, ini ada gambar pawai budaya.
ada sebuah teks paragraf, Bapak bacakannya anak-anakku. Judulnya Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Ayo. Di dalam paragraf pawai budaya, paragraf pertama pada teks bacaan pawai budaya membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Anak-anakku semuanya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Timbul pertanyaan, setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok itu sendiri pengertiannya adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak semuanya, ini ada cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, kalian harus bacalah teks dengan seksama. Artinya kalian harus membaca seteliti mungkin bacaan tersebut. Cara yang kedua, temukan kalimat utama. Nah, ini juga perlu kalian latih. Dan yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Dan yang terakhir, cara menemukan gagasan pokok yang perlu kalian ketahui. Unsur inti kalimat utama sama dengan gagasan pokok. Dari teks pawai budaya dapat kita temukan kalimat utama pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dari situ kita menemukan unsur inti kalimat utama, yaitu meliputi subjek dan predikat, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pawai budaya sangat menarik. Sekarang, ayo berlatih di rumah. Nanti kalian dibantu dengan ayah atau bunda untuk paragraf kedua sampai 5. Silakan anak-anak mencari sendiri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anakku semua, kelas 4 dimanapun kalian berada, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi agama, budaya, bahasa daerah, dan makanan daerah.
Sebagai contoh, Adi dan Sindai berasal dari Yogyakarta. Rumah adat Adi dan Sindai yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela, berasal dari Betawi. Rumah adatnya yaitu rumah kebaya. Makanan khasnya daerahnya yaitu kerak telur. Anak-anak bisa mencari tahu informasi tentang keragaman suku, bangsa dengan cara bertanya dengan teman yang lain yang berada di sekitar rumahmu ya. Jika anak-anak dengan teman di rumah berasal dari berbagai suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Ini contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, kalian tetap berteman dengan siapa saja. Artinya di sini kalian tidak boleh memilah dan memilih. Contohnya, saya asal dari Jawa, misalkan teman-teman saya orang Jawa semua. Saya berasal dari Sunda, teman-temannya Sunda. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memilah dan memilih. Semuanya adalah teman kita. Yang kedua, sikap menghargai keberagaman, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, agama kita di Indonesia yang diakuikan ada 5 ya anak-anak. Nah, kalau misalkan ada yang berbeda agama dalam kelas kita, nggak boleh dikucilkan. Ya, kita harus menghormati, karena itu keyakinan mereka. Ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Ini juga perlu kalian terapkan dimanapun kalian berada. Dengan siapapun, baik dengan teman sendiri, baik dengan orang tua, ataupun masyarakat. Biasakan bertutur sopan. Artinya berbicara sopan, berperilaku santun, artinya berperilaku yang sekira-kiranya baik dilihat oleh orang. Sikap menghargai keberagaman yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Dan yang kelima, mencintai keberagaman dan keyakinan akan banyak manfaat. Selain kaya akan budaya tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Contoh alat musik yang ada di Indonesia. Ada angklung, betul sekali. Ada yang berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyang. Terus ada juga ini alat musik apa ini? Tebak. Yaitu saluang. Saluang dari mana? Berasal dari Sumatera Barat dan dimainkan dengan cara ditiup. Ada juga kekayaan alat musik daerah Indonesia. Ya, selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, ini juga kaya akan jenis alat musik daerah. Alat musik ini contohnya lihat pada ada kendang ya. Berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara dipukul. Ada juga apa ini alat musik apa? Ya, tifa, berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul.
Alat-alat musik tersebut jika dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Bagaimanakah cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila jumlah frekuensi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Kebudayaan Indonesia sangat beragam, diantaranya 1. Rumah adat, 2. Pakaian adat, yang ketiga makanan khas, dan yang keempat tarian. Salah satu contoh tarian adalah tari bungo jempa. Tari bunga jempa berasal dari Aceh, artinya bunga cempaka. Tari bunga jempa berasal dari Aceh, artinya bunga cempaka. Berikut contoh tarian bunga jempa. Ayo adik-adik, kita berlatih menarikan tari bunga jempa. Tarian ini terbagi menjadi 2 gerakan, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Di pembelajaran 2 ini, kita akan berlatih gerakan berdiri terlebih dahulu. Gerakan pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Berikutnya gerakan kedua, hadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanannya mundur. Lalu serong ke kiri, kedua jari rapat, tangan ke atas, kaki kiri ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kiri mundur. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Gerakan berikutnya, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Gerakan dasar tari bungung jumpa yang terakhir pada posisi berdiri yaitu kedua tangan memegang bahu, kemudian tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Ya, itulah contoh bagaimana gerakan tarian bunga jempa. Kalian nanti di rumah berlatih dengan melihat yang tadi gerakannya bagaimana. Terus berlatih. Insya Allah kalau kita sering berlatih, kalian pasti bisa. Selanjutnya kita ada evaluasi soal. Ya, lihat ya, nih apa aja. Soal 1, ya. Nah, ini ada soal nomor 1. Kalian nanti jawab nih. Gudeg, kerak telur, segajamblang adalah contoh keberagaman budaya Indonesia dalam bidang apa? Titik-titik. Soal kedua, alat musik tifa
berasal dari titik-titik dan dimainkan dengan cara titik-titik. Kalau misalkan kalian tadi lihat pasti bisa menjawab. Yang ketiga, informasi yang berupa tambahan, uraian dari gagasan pokok dinamakan titik-titik. Soal yang keempat, tidak adanya toleransi dan rasa saling menghormati perbedaan atas keberagaman budaya dari daerah lain bisa menyebabkan titik-titik. Soal yang kelima, suling dan saluang adalah alat musik daerah yang menghasilkan bunyi dengan cara titik-titik. Soal yang keenam, rumah adat joglo berasal dari daerah titik-titik. Yang ketujuh, selalu menghargai berbagai perbedaan budaya lain akan dapat menjaga titik-titik. Soal ke-8, benda yang menghasilkan bunyi disebut titik-titik. Dan yang ke-9, tari bungo jempol berasal dari daerah titik-titik. Terakhir, pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa ini tetap titik-titik. Mudah-mudahan 10 soal ini nanti kalian bisa mengerjakan dan kalian bisa laporkan ke guru wali kelasnya masing-masing. Demikian anak-anak kelas 4 semuanya, materi pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, belajar dari di rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan kelompok kerja guru se-Kecamatan Harjamukti. Pesan Bapak, tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.